Selamat datang dan terima kasih telah membuka cerita ini. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah misteri yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Kisah yang bermula dari sebuah tugas biasa seorang dokter muda, Dokter Danu, yang tanpa ia duga akan membawa dirinya ke dalam sebuah jaringan cerita kelam, penuh rahasia yang tak terungkapkan. Inilah kisah Maya, seorang wanita yang tak pernah sempat mengungkapkan seluruh ceritanya. Namun, melalui mata seorang dokter muda yang tak berniat mencari lebih, rahasia itu perlahan terkuak. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan kita temui malam ini bukan hanya tentang kematian, tapi tentang penyesalan, pilihan hidup yang keliru, dan pencarian tak terjawab yang akan mengubah banyak hal. Mari kita mulai perjalanan ini. Malam itu, suasana di Rumah Sakit Karyadi tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa staf medis yang masih bekerja, menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ruang jenazah, tempat yang biasanya dingin dan sunyi, malam ini terasa lebih mencekam dengan udara yang dingin, seolah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Danu, seorang dokter muda yang sedang kuliah di bagian forensik di rumah sakit itu, duduk di meja visum. Dia sedang memeriksa catatan medis dan laporan yang baru saja diterimanya. Nama jenazah tersebut adalah Maya. Jenazah wanita muda itu baru saja dibawa ke ruang visum, dan Danu ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Ada beberapa luka tusukan di tubuh Maya yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Penyebabnya sudah jelas cemburu buta. Kekasihnya yang tak bisa menerima kenyataan bahwa Maya ingin mengakhiri hubungan mereka, membunuhnya dalam sebuah ledakan amarah. Namun, di balik laporan medis itu, ada lebih banyak hal yang ingin Danu tahu. Dia menyadari sesuatu. Ada keheningan yang mencekam di ruang ini. Dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Sambil menyiapkan alat-alat visum, Danu mendengar suara samar yang terdengar seperti bisikan. Suara itu datang dari arah jenazah Maya. Suara itu begitu pelan, hampir tidak terdengar. Danu, Ini hanya imajinasiku, pikirnya. Tetapi cukup untuk membuat Danu terhenti sejenak. Danu pun merinding. Dia menatap jenazah itu. Dia mencoba menenangkan dirinya. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih jelas, seolah langsung di telinganya. Danu, Danu. Maya terbaring di meja di depannya, wajahnya tampak tenang, seakan tidur. Danu menarik napas panjang, meresapi suasana di sekitarnya. Dia tahu tugas ini adalah bagian dari pekerjaannya sebagai dokter. Tapi malam ini, perasaan lain menghampirinya. Ada rasa penyesalan, kesedihan, dan ketakutan. Begitulah suasana yang Danu rasakan malam itu di kamar jenazah. Dokter Danu menyelesaikan pemeriksaannya. Tubuh Maya terbaring diam. Danu menulis laporan visum dengan tangannya yang gemetar. Ada sesuatu yang terasa berbeda dengan tubuh ini. Seolah, meskipun sudah tak bernyawa, Maya masih memiliki pesan yang ingin disampaikan. Setiap luka di tubuhnya, setiap detik waktu yang terbuang, terasa begitu tragis. Dalam kesendirian ruang visum itu, suara Maya kembali terdengar lebih jelas. Aku Maya. Jenazahku sedang dokter periksa. Suara itu sangat jelas Danu dengar. Seperti ada perasaan bersalah yang melingkupi dirinya. Danu pun bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Maya, yang tidak pernah merasakan kedamaian dalam hidupnya, ingin ada orang yang mendengarkan pengakuannya. Semua rasa penyesalan itu datang begitu kuat. Maya pun berkata kepada Danu,
Aku menyesal. Selama hidup aku menyia-nyiakan waktu. Aku melupakan anakku dan sibuk dengan pekerjaan kotorku. Penyesalan memang datang terlambat. Sampaikan permintaan maafku kepada anak dan orang tuaku. Begitulah suara Maya yang Danu dengar begitu jelas di telinganya. Danu bertanya, "Di mana anak dan orang tuamu tinggal?" Malam itu kamar jenazah menjadi semakin mengharu biru karena kesedihan Maya. Danu duduk terdiam, merasa tidak lagi sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara Maya yang memanggilnya kembali. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Seperti pesan sebelumnya. Namun kali ini lebih kuat rasa penyesalan Maya. Sampaikan pada mereka bahwa aku sangat mencintai mereka. Anakku, maafkan ibu yang selalu mengejar hal-hal yang tak berarti. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Maafkan aku, sayang. Maafkan. Danu menatap tubuh Maya. Segala luka di tubuh itu bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka batin yang tidak tampak oleh manusia. Danu menyadari bahwa hidup Maya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Maya bukan hanya korban kekerasan, tetapi juga seorang wanita yang sangat menyesal atas jalan hidup yang telah ia pilih. Namun ada satu hal yang masih mengganggu Danu. Siapakah yang bisa begitu brutal membunuh seorang wanita muda seperti Maya? Menurut laporan polisi, kekasihnya yang telah membunuh dengan kejam akibat terbakar api cemburu buta. Danu berusaha untuk tidak terlalu terfokus pada hal itu. Tetapi kasus ini terus mengusik hati Danu. Maya, yang begitu mencintai anaknya, harus mati di tangan seseorang yang sakit hati karena tak bisa lagi memiliki dirinya. Kalau saja dia bisa kembali ke masa lalu, mungkin hidupnya bisa berbeda. Mungkin Maya akan memilih hidup sederhana dan bahagia bersama anaknya di desa, dan membangun impian bersama anaknya. Tetapi semua itu sudah terlambat. Maya tidak bisa memutar waktu dan kembali lagi. Dan dia akan terus merasakan penyesalan atas pilihan dan kesalahan masa lalunya. Danu menghela nafas dan tanpa disadari dia meneteskan air mata. Dokter Danu menutup laporan visum. Ia menatap ruangan yang sepi dan gelap. Maya dalam kematiannya telah mengungkapkan kisahnya tanpa kata-kata. Dan sekarang, di sini, di ruang jenazah, Danu menulis dalam buku agendanya, kisah seorang wanita yang menjadi teman sepanjang malam ini, serta mendapat pelajaran berharga dari Maya mengenai hidup dan bagaimana kita mengisi hidup dengan hal yang berguna. Karena setelah kematian, hanya gelap dan penyesalan yang bisa kita rasakan. Maya telah pergi bersama Sang Pencipta meninggalkan penyesalan dan kesedihan. Danu masih bisa merasakan perasaan sedih Maya. Langit bertambah terang. Danu pun mulai bergegas pulang dan bersiap menuju rumah orang tua Maya. Semoga masih ada maaf dan cinta dari anak dan orang tua Maya.